Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Paham, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, selamat datang. Yang belum subscribe bisa saya tunggu subscribe terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tema ya. Oke, temanya kali ini teman-teman jangan pernah menyalahkan burung murai batu. Jadi kalau teman-teman lomba dan belum prestasi, jangan pernah ada pikiran menyalahkan burung. Sebelum kita masuk pokok ke pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Halo teman-teman, salam prestasi. Jangan pernah menyalahkan burung. Nah, itulah tema yang akan kita angkat pada kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Pertama, sebelum kita membahas tentang jangan pernah menyalahkan burung di tema kali ini, teman-teman, itu kita sepertinya sudah cerdas semua ya, sudah tahu lah burung lomba ya, terahnya bagus, gennya bagus ya, asal-usulnya jelas ya. Kalau asal-usulnya sudah jelas, kita sudah tidak perlu lagi yang namanya menyalahkan burung. Karena tahapan untuk prestasi atau untuk juara itu banyak proses, teman-teman. Burung sudah bekerja maksimal yakni dengan terah ya. Kalau terahnya sudah jelas, ya sudah, tugas burung selesai sampai di situ sebenarnya. Selebihnya apa? Selebihnya kita. Jadi kalau terahnya jelas itu tugas burung sama tugas perawat itu 30%, 70%. Nah, tugas burung terah itu sudah mengantongi 30%, tinggal kita saja tugas kita sebagai perawat itu 70%. Apa 70%-nya? Mulai dari pemberian nutrisi kepada burung, terus perawatan, ya, terus emosi dan ego. Nah, pada kesempatan kali ini karena temanya jangan pernah menyalahkan burung, saya ingin membahas tentang ego kita, ego, ambisi. Nah, ini yang menyebabkan, besar kemungkinan kita tidak bisa memenangkan perlombaan. Ego kita terlalu tinggi dan ambisi kita terlalu menggebu-gebu. Kita tidak tahu kapan kita menyerang, kapan kita bertahan, dan kapan kita mundur. Ya, tugas burung hanya satu sebenarnya teman-teman, dari terah tadi sudah, terpenuhin oke, itu selanjutnya adalah tugas kita sebagai perawat. Jadi, teman-teman, kita sharing-sharing saja ya. Untuk merawat burung murai batu itu ambisi itu harus ditahan sekencang-kencangnya, dan kita juga harus menjalin yang namanya, interaksi dengan burung. Interaksi dengan burung didapat berproses ya, bukan instan 1 minggu, 2 minggu, sebulan, setahun, itu tidak. Ya, setiap manusia dan burung itu memiliki insting atau naluri berbeda-beda ya antara satu sama lainnya. Jadi tidak bisa. Kemungkinan orang si A ya bisa membutuhkan waktu sampai 3 tahun, 4 tahun baru menjalin chemistry atau ikatan batin dengan burung. Ada yang cukup setahun. Nah, dari ada yang 5 tahun, ada yang setahun, ini kemampuannya berbeda-beda. Kalau orang dibilang feeling lah, batin ya. Ini penting banget dalam, bermain burung murai batu lomba ya. Itu sangat-sangat penting dan pokok. Itu menurut saya, sekali lagi itu menurut saya. Karena kalau kita hanya sekedar kasih makan, minum, terus jemur, itu saya pikir semua orang bisa ya. Tapi itu, bukan di situ. Poinnya bukan di mandi, jemur, itu bukan ya. Ikatan batin itu harus semakin kuat. Kalau ikatan batin semakin kuat, mandi, jemur itu hanya formalitas, teman-teman, ya. Hanya formalitas. Jadi kadang ada burung murai batu, kalau ikatan batin kuat pun nggak usah diumbar, dia masih bisa berprestasi, ya. Terus saat melakukan penjemuran, pengumbaran, terus apalagi tadi perawatan harian, itu tidak ada beban. Karena ikatan batin tadi sudah naluri ya dengan sendirinya ya. Kalau untuk ikatan batin itu sendiri, itu didapat berproses, teman-teman. Dari kita mengasih makan, terus kita duduk bersama mengamati gerak-geriknya, terus di perlombaan kita amati juga dia kurangnya apa. Nah, dari situ ya pelan-pelan akhirnya lama waktu berproses kita jadi sedikit paham dan sedikit mengenal bahwa murai
murai kita ya, murai jagoan kita, "Oh, burung ini seperti ini, burung ini kalau dikasih ini kayak gini." Nah itu ya, itu berproses teman-teman ya, itu berproses dan setiap orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Terkadang kalau ikatannya sudah kuat, mohon maaf nih saya cerita sedikit seperti Om Priok dan Ohara, itu ikatannya kuat banget. Jadi beliau pernah bilang seperti ini, "Kalau feeling dia bagus, wah bisa nih masuk masuk teman-teman. Tapi kalau dia lagi nggak bagus, terus ambisinya kuat berangkat, nggak dapet, ya nggak dapet." Nah itu ikatan seperti itu ya teman-teman. Boleh percaya boleh enggak ya, boleh percaya boleh enggak, tapi saya pikir kalau, mereka yang, sudah bermain murai batu lama pasti pahamlah untuk hal-hal seperti ini. Kadang juga saya sering lihat, duduk lama sama burungnya ya kan, kita nggak tahu dia ngobrolin apa ya. Nah itu, ya kayak gitulah teman-teman. Jadi, main burung murai batu itu memang unik ya, tidak semua orang bisa untuk sampai ke tahap chemistry kalau orang bilang ikatan. Banyak juga cerita ya teman-teman kita di sekeliling kita kalau dia udah kehilangan pernah dia kehilangan burung A, ya burung A ini yang mengantarkan dia berprestasi, burung A ini yang selalu dia andal-andalkan ketika itu ada satu waktu burung ini dia jual. Lantas hasil hasil uangnya, dia belanjakan beberapa burung tidak menemukan yang seklik ya, sekemistri, sejalan dengan burung yang dijual tadi. Sampai duitnya habis, belum ada burung yang mampu menggantikan posisi dia, padahal juga harga jualnya mahal. Lantas, sampai berkali-kali lipat malah membuang duitnya, tapi tidak menemukan, yaitu, burung chemistry yang sejati tadi ya, tidak ketemu akhirnya mau nggak mau burung yang tadi dijual itu dibeli kembali dan akhirnya dia berhenti di situ, klik lagi, chemistry-nya ada dan kuat, dia mulai berprestasi lagi. Ada ini kisah nyata ya teman-teman dan saya ini tahu orangnya. Nah ini benar-benar kisah nyata, makanya ya segitunya. Jadi dia kalau sama burung murai lain ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa senada, nggak bisa searah, setujuan gitu loh. Kayak nggak ada ikatan, ya cuma hanya, perawat dengan burung seperti biasa aja ya, bukan bukan yang benar-benar ada jalinan atau ikatan batin gitu ya teman-teman. Nah itulah gunanya chemistry atau klik tadi untuk murai batu. Banyak yang, ini, "Wah main burung aja." Itu banyak, yang mengabaikan ini pun banyak teman-teman, ya. Jadi tidak heran kalau sering kondangan, ya. Ya saya kira kalau orang yang sudah menemukan kliknya tadi, saya pikir dia ya bisa dibilang 80-90% lah ya, udah dipegang ya, itu ya teman-teman. Inilah susahnya mengontrol ambisi. Jadi kalau terkadang, kliknya tadi, chemistry tadi bisa ketutup dengan ambisi, teman-teman. Jadi kita juga harus hati-hati, mana mana tahu harus bisa membedakan ya, mana chemistry, mana ambisi. Nah, ini juga susah dibedakan, apalagi orang awam seperti kita, teman-teman, yang masih terus belajar ya kan. Kita mencoba untuk mendengarkan para senior karena mereka, berpengalaman dan kita baru mulai. Nah, kita belajar dari pengalaman mereka, karena guru terbaik adalah pengalaman, teman-teman. Ya, pengalaman orang lain pun tidak jadi masalah, tetap menjadi guru terbaik buat kita, gitu ya, teman-teman. Cukup ya, teman-teman, mengenai konten jangan pernah menyalahkan burung. Jadi kita introspeksi pada diri kita, apakah kita bisa menjaga ambisi kita untuk terus, eee, dalam keadaan stabil atau kita yang terlalu ego dan ambisi. Cukup sekian ya konten kali ini, terima kasih banyak sudah sampai habis, kita lanjut di konten-konten yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam prestasi.